sama dengan if, buka kurung, klik selnya, katanya nilai lebih besar, berarti besar dari 50. Saya pakai koma, yang pakai titik koma silakan pakai titik koma. Terus pernyataan benarnya adalah tidak lulus, kutip, harus pakai kutip ya kalau misalnya tulisan seperti itu. Terus kutip lagi, lulus. Dan terus pernyataan salahnya adalah lulus, tutup kurung, enter. Nah, kita tarik saja, arahkan kursor ke persegi yang kecil di bawah, klik tahan, geser, lalu keluarlah hasilnya. Nah, sekarang kita coba yang pakai sama dengan soal yang benar sesuai dengan kehidupan nyata. Jika nilai kecil sama dengan 50, maka tidak lulus. Jika tidak, maka lulus. Enter. Ya, kita coba yang pakai sama dengan saga blok, Ctrl C, lalu Ctrl V. Bagaimana rumusnya tadi? Sama dengan if kondisinya adalah nilainya pada sel G65 kecil sama dengan 50, koma, pernyataan benarnya adalah tidak lulus, pernyataan salahnya adalah lulus, tutup kurung, enter. Nah, kalau ini benar nggak sih tadi? Lebih besar ya, ini lebih besar, ini lebih kecil ya, benar ya, tandanya lagu tandanya tidak kecil sama dengan 50, maka pernyataan benarnya tidak lulus dan pernyataan salahnya adalah lulus. Oke, arahkan kursor ke ujung, klik tahan, geser ke bawah. Nah, yang terakhir sama dengan jika nilai besar sama dengan 50, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Kondisinya adalah nilai besar sama dengan 50, pernyataan benarnya ada lulus, pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Oke, klik blok, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita mulai. Sama dengan if nilainya pada sel G73, pernyataannya adalah besar sama dengan 50, koma, kalau susah koma maka lulus. Jika tidak, maka pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Enter. Klik tahan, geser. Nah, masing-masing ini kita lihat apakah nilai 50 itu nanti masuknya ke lulus atau tidak lulus. Sekarang kita masukkan nilai 50. Nah, di sini tidak lulus karena dia tidak menggunakan sama dengan dan 50 tidak masuk dalam kategori lulus. Terus insert lagi. Ini caranya klik kanan,
sorot ini barisnya, klik kanan, pilih insert di nomornya ya, jangan di selnya. Terus 50 kita lihat masuk ke kategori lulus karena dia tidak termasuk kategori tidak lulus. Terus klik kanan insert 50 masuk kategori tidak lulus karena kecil sama dengan 50. Oke, sama dengan ini kategorinya lulus karena dia masuk kategori lulus karena pakai sama dengan. Oke, ini if. Semoga bisa dipahami yang mana kondisinya, mana pernyataan benar dan pernyataan salahnya. Dan semuanya silakan buka buku halaman 85. Di sana ada tugas dari mengenal fungsi. Jadi tugas yang dikerjakan itu ada dua. Satu, tugas ayo praktik yang halaman 77 dan tugas halaman 85 itu dikerjakan dalam satu dokumen seperti ini, tapi beda tab ya, ada tab rumus dan ada tab fungsi. Ya, kita akan bahas tugas nomor 1. Kita disuruh untuk melengkapi isi dari yang kosong itu. Nah, yang kosong itu adalah jumlah penjualan dan keuntungan. Jumlah penjualan bagaimana mencarinya? Sama dengan sel harga dikali jumlah barang terjual. Lalu diklik tarik ke bawah, langsung ketemu hasilnya semua, nggak perlu cari satu-satu. Begitu juga keuntungan. Keuntungan itu cara mencarinya adalah sama dengan jumlah penjualan dikali 15%. Nah, terus di enter, lalu diklik tarik ke bawah seperti saya tunjukkan tadi. Maka udah dapat hasilnya semua, nggak perlu dicari satu-satu. Oke, kita jawab yang pertanyaan A, bagaimana cara membuatnya. Yang A, berapa jenis barang yang terjual? Berapa jenis barang yang terjual, berarti kita menggunakan count. Yang di count apa? Nama barang. Jadi kita nggak perlu hitung satu-satu. Terus berapa nilai penjualan seluruh barang dalam 1 minggu? Berapa nilai penjualan? Berarti kita menggunakan fungsi apa? Menggunakan fungsi sum atau sum. Apa yang disumkan? Jumlah penjualan. Terus yang C, berapa rata-rata nilai penjualan per hari? Ini kayaknya salah ketik, harusnya per minggu. Berapa rata-rata nilai penjualan per minggu? Rata-rata nilai penjualan berarti rata-rata mencarinya pakai average. Sama dengan average, apa yang di average kan? Jumlah penjualan. Terus yang D, berapa nilai keuntungan yang diperoleh dalam 1 minggu? Berarti apa yang disamarkan? Keuntungan. Berarti sama dengan sum keuntungan. Sum buka kurung di kolom keuntungan. Terus yang E, jenis barang apakah yang memiliki nilai keuntungan terbesar? Berarti menggunakan apa? Menggunakan max. Apa yang di max dulu? Jumlah barang terjual. Lalu keluarlah nilai maksimalnya. Lalu dengan manual kita mencari nama barang yang dimaksimalkan tadi, yang maksimal tadi. Oke, itu yang nomor 1. Dan yang nomor 2 sama, kita harus mengisi kolom yang kosong-kosong terlebih dahulu. Di sini ada rata-rata dan keterangan. Rata-rata mencarinya pakai apa? Average ya. Berarti sama dengan average sel nilai ke-1 sampai sel nilai ke-2, lalu enter. Terus arahkan kursor, tarik ke bawah langsung sehingga kita dapat hasilnya tanpa harus cari satu-satu. Kemudian, nah, keterangan lulus. Keterangan lulus di sini kita baca. Di sini catatan siswa jangan tekan lulus jika rata-rata nilainya di atas 70. Ya. Berarti nilai yang di bawah nilai 70 masuk apa enggak? Tuh lulus apa enggak?
tidak lulus karena tidak menggunakan sama dengan di atas 70 apa nilainya. Berarti yang di if kan itu berarti kita menggunakan rumus menggunakan fungsi if. Berarti sama dengan if, terus selnya apa? Selnya sel rata-rata, terus operator perbandingannya apa? Besar, nilainya apa? 70. Terus koma atau titik koma, pernyataan benarnya apa? Pernyataan benarnya apa? Pernyataan benarnya adalah lulus, dan pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Itu if, lalu di enter, ditutup kurung, lalu di enter, lalu ditarik sampai ke bawah. Itu sudah dapat nilai semuanya sama dengan rata-rata tadi. Nah, terus buka halaman 86. Buka halaman 86 itu ada pertanyaannya. Siapakah yang memiliki rata-rata terkecil? Berarti kita mencari nilai maksimal nilai minimal pada rata-rata sama dengan min, terus sorot rata-rata, terus kelihatanlah nilai rata-rata yang terkecil, lalu kita cari namanya secara manual. Begitu juga dengan B, nilai rata-rata terbesar milik siapa. Berarti kita cari max sama dengan max di rata-rata, lalu keluar nilai rata-rata terbesar, lalu cari nama yang mempunyai rata-rata terbesar tersebut. Yang C, berapa siswa dinyatakan lulus dan siapa sajakah mereka? Nanti dari keterangan kita mendapatkan informasi siapa-siapa saja yang lulus. Silakan tulis siapa-siapa saja namanya. Begitu lah video kita kali ini, dan tugas-tugasnya itu berarti dalam satu dokumen tapi di 2 tab ya. Ayo praktik 1 dan tugas ayo praktik yang untuk mengenal rumus, dan halaman 85 untuk mengenal fungsi. Sekian video Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum. Ustazah akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.